Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Kepada teman-teman mahasiswa yang saya banggakan, pada kesempatan kali ini saya akan meneruskan tentang fikih puasa, yakni yang berkaitan dengan hal-hal yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Ada beberapa poin yang nanti akan kita bahas insya Allah untuk pertemuan kali ini berkaitan dengan sesuatu yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Yakni yang pertama adalah dalam keadaan safar atau dalam keadaan perjalanan. Seseorang yang dalam perjalanan diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Dan batasan jarak minimal untuk safar yang diperbolehkan berbuka adalah jarak dibolehkannya qashar dalam sholat. Bisa sholat qashar atau boleh sholat jamak atau jamak qashar, yakni sekitar 47 mil atau 89 km. Yaitu yang pertama adalah orang yang dalam keadaan safar itu safarnya harus jelas, perjalanannya harus jelas, yakni perjalanan di mana seseorang itu diperbolehkan untuk menjamak qashar sholat. Nah, jarak masafatul qashri itu menurut versi ulama itu adalah 47 mil atau 89 km itu di versi sini. Kalau untuk versi Indonesia itu ada beberapa perkhilafan ulama. Ya, ada beberapa perkhilafan ulama. Kalau untuk masafatul qashri itu ada yang mengatakan sekitar 60 km sudah bisa. 60 km ya sekitar Rembang dan Kudus sudah bisa. Jarak ada yang mengatakan 64 km. Ada yang mengatakan 80 km, 81 sampai 84. Ada yang mengatakan sekitar 100 km baru boleh. Bahkan ada lagi ulama-ulama itu yang mengatakan 115-an, 116 sampai nanti 121 dan sampai 135-an ya. Itu ada banyak versi untuk jarak masafatul qashri di mana seseorang yang dalam keadaan perjalanan boleh untuk berbuka. Nah, masafatul qashri. Nah, ini tendensi yang kuat yang bisa kita pegang. Karena ada nanti versi-versi masafatul qashri itu ada yang nyeleneh ya, ada yang nyeleneh. Misalnya orang itu bisa dikatakan boleh untuk menjamak qashar sholat kalau versi ulama yang mungkin sulit untuk kita anut, itu tidak bisa dipegang untuk jarak masafatul qashri yang diperbolehkan dalam keadaan perjalanan sehingga dia boleh membatalkan puasanya. Ya, boleh membatalkan puasanya. Ada versi-versi nyeleneh, misalnya versinya ulama Abu Dawud Adz-Dzahiri itu kan nyeleneh kalau untuk jarak diperbolehkannya seseorang itu untuk menjamak sholat. Misalnya perjalanan yang sangat dekat sekali diperbolehkan untuk menjamak sholat. Nah, itu tidak bisa dibuat tendensi untuk kita nanti diperbolehkan dalam perjalanan terus berbuka, tidak bisa. Karena itu terlalu ringan kaulnya ya. Terlalu ringan. Begitu. Jadi jaraknya harus jelas perjalanan itu. Sekitar jarak, kalau ulama-ulama Indonesia lebih memilih untuk jaraknya sekitar 80 km, 80-an. Ini dalam rangka ikhtiyat, tidak terlalu berat, juga tidak terlalu ringan. Itu versi ulama kiai-kiai Indonesia dengan memilih yang versi moderat yang tengah-tengah. Tidak memberatkan juga nanti tidak terlalu ringan, kaul yang tidak terlalu ringan. Jadi perjalanan itu memang harus jelas perjalanannya ya sekitar
80-an kilometer dan tidak dalam keadaan perjalanan untuk maksiat ya ini. Ini perjalanan yang di luar maksiat yang diperbolehkan. Kalau maksiat tidak boleh. Kemudian ini lanjutannya, bila perjalanan itu tidak memberatkan, maka meneruskan puasa lebih utama. Dan sebaliknya, bila perjalanan itu dipandang memang sangat berat, maka berbuka lebih utama. Ini kaidah yang sudah merupakan kaidah tafsir dari para ulama. Karena ketika kita melihat membuka-buka lagi tentang kaidah ya, misalnya di kaidah usul fikih atau qawaidul fikih, di qawaidul fikih itu ada perbedaan ulama begini. Yang lebih baik, ada pertanyaan seperti ini, yang lebih baik itu mengambil dengan rukhsah, yakni dengan berbuka, ataukah kita meneruskan perjalanan. Begitu. Versi pertama mengatakan yang lebih baik itu berarti kita mengambil rukhsah. Begitu. Karena Allah sudah memberikan rukhsah, sudah memberikan keringanan kepada umat Nabi Muhammad untuk boleh berbuka pada saat perjalanan puasa. Nah, versi ulama pertama, alasannya kalau kita tidak mengambil rukhsah itu berarti adalah mulghah. Mulghah itu menyia-nyiakan keringanan yang diberikan Allah kepada umatnya Nabi Muhammad. Makanya kalau mulghah, ya mulghah ini kayak dalil yang guyon-guyon itu termasuk sesuatu yang mubadir. Dan mubadir ini innal mubadirina kanu ikhwana syayatin. Jadi temannya setan. Makanya yang lebih baik adalah yang pertama daripada mulghah, daripada mubadir, itu mengambil yang rukhsah saja. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua tidak. Ulama kedua mengatakan yang lebih baik adalah meneruskan perjalanan tanpa membatalkan puasa. Alasannya, karena kalau kita meneruskan puasa berarti full untuk 1 hari, kita itu berarti ibadahnya adalah ibadah yang azimah. Ibadah azimah itu ibadah yang istimewa. Kalau ibadah azimah, ibadah yang istimewa, secara otomatis adalah lebih utama daripada ibadah yang berupa rukhsah, yang mengambil rukhsah, yang mengambil keringanan. Ibarat keringanan itu katakanlah 50-70%. Sementara kalau ibadah azimah, itu adalah ibadah yang 100%. Antara 50-70 sampai ini perbandingannya adalah 100%. Itu yang baik kan? Bagaimanapun dikatakan 100% yang lebih baik daripada ibadah yang separuh-separuh begitu. Di kantor ulama kedua ini masuk akal juga. Terus ini bagaimana ini? Pertama dipandang kuat, kalau tidak melakukan dikatakan sebagai mubadir. Sudah diberi keringanan, Allah sudah bermurah hati, Allah sudah Rahman Rahim memberi keringanan kepada umat Muhammad. Kalau tidak diambil dikatakan sebagai sesuatu yang mulghah atau mubadir. Pendapat kedua, argumentasinya juga dipandang sepertinya juga kuat. Kalau tidak mengambil 100% itu kurang afdol, begitu. Kurang afdol, yang lebih afdol adalah ibadah azimah yang 100% ini. Lantas ini bagaimana ini? Yakni jalan tengahnya seperti yang saya katakan tadi. Ada ulama kelompok ketiga mengatakan kita lihat dulu kondisi seseorang yang dalam perjalanan. Jika dalam keadaan perjalanan dia posisinya adalah orang yang kuat meneruskan perjalanan tersebut tanpa ada masyakoh yang dirasa sebagai masyakoh yang memberatkan dirinya, maka yang lebih baik adalah dia meneruskan perjalanan dengan meneruskan puasanya tanpa membatalkan puasa yang sudah dilakukan mulai dari terbit fajar. Itu yang lebih efektif dilihat kondisinya. Kemudian sebaliknya, jika kondisi seseorang dalam keadaan perjalanan ini mengalami masyakoh, dia mengalami
mual-mual yang sangat, mengalami pusing-pusing yang sangat sampai terasa mau pingsan, muntah-muntah. Nah itu yang lebih baik berarti dia tidak usah berpuasa, nggak apa-apa, tidak usah memaksakan diri. Karena Allah sudah memberikan rukhsah kepada umatnya Nabi Muhammad kalau dalam keadaan perjalanan boleh untuk membatalkannya. Maka maka tafsiran pertama masuk, tafsiran kedua juga masuk. Karena kondisinya seseorang itu berbeda-beda. Kondisi pertama dia itu dalam keadaan sehat walafiat. Katakanlah kalau ringan, kalau sakit ya sakit sedikit tidak apa-apa. Tapi kan kuat dia. Nah itu lebih baik dia meneruskan. Berarti ibarat argumentasi dari kelompok kedua, ulama kedua tadi, dia lebih memilih 100%. Begitu. Sedangkan untuk tafsiran yang kedua, berarti dia itu mendukung teori yang pertama. Jika kondisinya itu tidak memungkinkan, lebih baik adalah berbuka dan konsekuensinya nanti adalah diganti di hari-hari setelahnya. Begitu. Oke, saya lanjut untuk yang kedua. Hal yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Yang kedua adalah orang yang sakit ketika sulit untuk berpuasa. Ya, yang dimaksud sakit di sini, jadi yang pertama dari orang yang dalam keadaan bepergian. Terus yang kedua, hal-hal yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa, yang kedua adalah orang yang sakit. Nah, orang yang sakit ini bagaimana? Apakah semua sakit nanti bisa dikatakan sebagai udzur atau sebagai masyakoh yang konsekuensinya dia akan mendapatkan rukhsah dari syariat? Apakah seperti itu? Ataukah sakit yang bagaimana yang dikatakan sebagai masyakoh, yang dikatakan sebagai udzur, sehingga dia boleh untuk mengambil rukhsah tersebut, yakni tidak diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Nah itu ulama jelas menggarisbawahi ya. Jadi yang dimaksud sakit ini adalah penyakit yang membuatnya tidak lagi dikatakan sehat. Ya lucu ini redaksinya. Yang memang sakit ya tidak sehat, tapi maksudnya orang yang dalam keadaan sakit itu sakitnya memang sakit, bukan sakit ringan ya. Kalau sakit ringan dia tidak boleh terus cuma pusing sedikit saja terus tidak puasa. Padahal tidak dalam keadaan perjalanan ini. Keadaan dia di rumah atau bermukim, bukan dalam keadaan perjalanan. Jadi sakitnya itu dilihat-lihat dulu. Tidak semua sakit nanti terus bisa mendapat toleransi untuk tidak berpuasa, bukan seperti itu. Tetapi sakitnya adalah sakit yang dikatakan dia itu katakanlah dalam standarisasi dia dalam kondisi diperbolehkan untuk berbuka, yakni kondisi di mana dia itu ada masyakoh atau ada keberatan untuk meneruskan puasa. Nah itu sakitnya. Jadi sakit misalnya sakit perut sedikit. Sakit perut ini macam-macam ya. Sakit perut ada kalanya mules, artinya mau ke WC. Sakit perut itu ada yang mahnya tingkat tinggi, berarti kalau kondisinya seperti itu dia sangat kesulitan untuk meneruskan. Dirasa karena sakit mah itu perlu makan teratur. Nah, sehingga sakit yang ringan saja yang bisa, kalau dia dikuatkan ya mampu untuk menguatkan 1 hari, berarti ya tidak boleh seenaknya untuk berbuka. Gitu. Sakit pilek sidik terus tidak berpuasa, itu tidak boleh ya. Yang ringan-ringan, sakit yang ringan tidak masuk dalam kategori dia mendapat dispensasi, tidak begitu. Jadi ulama sepakat mengenai bolehnya orang yang sakit untuk tidak berpuasa. Ketika sembuh dia diharuskan mengqadha puasanya atau mengganti di hari-hari lainnya ya. Bagi orang sakit ya gitu. Jadi yang pertama tadi
hal yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa adalah dalam keadaan safar. Yang kedua, sakit. Yang sakitnya ini sakit sampai di batas dikatakan mendapat toleransi, atau sakitnya tidak sakit-sakit ringan lah kan begitu. Sebagaimana dalam Al-Qur'an dikatakan, "Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'idatun min ayyamin ukhra." Gitu. Orang yang dalam keadaan sakit dan orang yang dalam keadaan perjalanan, maka dia diperbolehkan untuk berbuka, dan konsekuensinya dia harus mengqadha faidatum min ayamin ukhor, di hari-hari setelahnya, di hari lain, maksudnya berarti di hari-hari setelah bulan Ramadan. Dihitung, dikalkulasi, jika dia itu unturnya tidak berpuasa tadi itu berapa hari. Kalau 10 hari, masa 10 hari ya, mungkin ini sakitnya sakit lumayan parah. 10 hari berarti dia harus mengkodok. Mengkodok itu membayar utang. Utang dari kewajiban puasa bulan Ramadan dikodok atau dibayar di setelah bulan Ramadan. Bagi orang yang sakit tapi tidak sembuh-sembuh atau kecil kemungkinan untuk sembuh, maka cukup membayar fidyah gitu. Jadi orang yang sakit itu dilihat-lihat ya. Kalau sakitnya sakit parah yang sangat sulit diharapkan kesembuhannya, misalnya orang yang sudah tua renta atau sudah kritis, sudah kronis, ini maka orang tersebut ya karena tidak ada kemungkinan untuk sembuh. Beda kalau sembuh berarti wajib untuk mengqadha ya. Kalau dia itu dirasa kemungkinan kecil banget untuk sembuh, maka cukup dengan membayar fidyah. Membayar fidyah yaitu memberi makan kepada fakir miskin sejumlah hari yang ditinggalkan. Berapa hari ketika dia itu meninggalkan puasa, maka dikalkulasi 1 hari berarti dia membayar sekian kepada fakir miskin. Kalau itu sampai mencapai 10 hari, 20 hari, maka atau mungkin 1 bulan full, maka dia juga harus membayar fidyah 1 bulan full kepada fakir dan miskin. Gitu. Dikalkulasi berapa jumlah yang ditinggalkan ya, jangan lupa itu. Oke. Selanjutnya ini diperuntukkan bagi wanita ya. Wanita hamil dan menyusui. Jika wanita hamil takut terhadap janin yang berada dalam kandungannya dan wanita menyusui takut terhadap bayinya, maka boleh baginya untuk tidak berpuasa. Boleh ini. Jadi wanita itu memang kan orang yang dalam keadaan orang yang dalam keadaan hamil. Nah, itu kan dia khawatir nanti kalau berpuasa. Khawatir terhadap kesehatan janin, begitu. Dan begitu halnya orang yang wanita ini, ibu-ibu ini yang sudah menyusui, anaknya sudah lahir terus menyusui. Kalau tidak disusui, ibunya khawatir nanti kesehatannya anak itu bisa berbahaya atau menurun drastis. Sehingga orang yang dalam keadaan hamil dan orang yang menyusui ini, ibu-ibu yang menyusui, maka dia diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Ya, dengan konsekuensi nanti ada konsekuensi setelah bulan Ramadan, begitu. Dalam kondisi ini dia dianggap seperti orang yang diharuskan untuk mengqadha di hari lain ketika ia tidak berpuasa. Ya, dalam kondisi ini, jadi kondisi ibu yang hamil, yang khawatir terhadap kesehatan janinnya, dan wanita menyusui takut terhadap bayinya, itu dikiaskan atau disamakan hukumnya seperti orang sakit yang diharuskan untuk mengqadha di hari lain ketika ia tidak berpuasa. Gitu. Berarti kondisinya sama seperti orang yang sakit yang bisa diharapkan kesembuhannya, atau orang yang dalam keadaan perjalanan yang nantinya jumlah hari yang ditinggalkan dalam puasa itu wajib diqadha setelah bulan-bulan Ramadan. Ya, wajib diqadha setelah bulan Ramadan. Itu tafsiran pertama seperti itu, penjelasan pertama. Karena kondisi ibu itu kondisinya mampu untuk mengqadha. Namun bila tidak mampu untuk mengqadhanya karena setelah hamil atau menyusui dalam keadaan lemah dan tidak kuat lagi, maka kondisi mereka dianggap seperti orang sakit yang tidak kunjung sembuhnya, begitu.
Nah, ini dikalkulasi selama 1 tahun. Jika si ibu yang hamil dan wanita yang menyusui tadi, itu kondisi setelah bulan Ramadan itu ada kemungkinan sehat. Jika ada kemungkinan sehat, maka dia wajib mengqadha. Tapi kalau kondisinya itu setelah bulan Ramadan sampai mencapai 1 tahun, kondisinya itu dianggap kondisi yang lemah dan tidak kuat untuk mengqadha puasa, maka ada alternatif kedua. Syariat tidak saklek, syariat itu memberikan alternatif sesuai dengan kondisi seseorang. Kalau kondisinya lemah, kondisinya tidak kuat untuk mengqadha, ya sama saja. Begitu kan? Tidak kuat berpuasa lagi untuk mengqadha, maka ada alternatif lain, yakni dia diperbolehkan untuk membayar fidyah, ya begitu. Dianggap seperti orang yang sakit yang tidak kunjung sembuhnya, disamakan atau dikiaskan orang yang dalam keadaan sakit yang kemungkinan kecil diharap kesembuhannya, itu adalah berarti membayar fidyah sejumlah hari-hari yang ditinggalkan untuk tidak melakukan berpuasa, begitu. Itu ya, memberi makan satu orang miskin setiap harinya, ya sejumlah hari di mana dia itu tidak melakukan puasa pada saat bulan Ramadan. Jadi syariat itu tidak kaku, tidak saklek. Kalau ibu-ibu yang hamil, kalau orang perempuan, wanita yang menyusui itu dalam keadaan khawatir terhadap bayinya, maka harus mengqadha setelah bulan Ramadan. Tidak, dilihat kondisinya. Kalau kondisinya itu kuat, ya mengqadha. Kalau kondisinya tidak kuat, berarti dia selama 1 tahun itu, kalau dimungkinkan tidak kuat, ya memang harus ada penggantinya yakni dengan membayar fidyah, begitu. Karena kekuatan qadha itu ada di daya tahan tubuh, begitu. Tetapi kalau daya tahan tubuhnya tidak kuat untuk mengqadha, membayar hutang dari bulan Ramadan, maka alternatif kedua dengan cara membayar fidyah. Fidyah ini ya lebih ringan, karena fidyah ini selama puasa 1 hari bagi orang yang sakit, itu membayar fidyah lebih mudah, ya. Begitu. Fidyah lebih mudah. Ini betapa syariat itu memikirkan orang-orang yang diberi khitab atau umatnya Nabi Muhammad, tidak saklek. Selanjutnya adalah orang yang lanjut usia, orang yang sudah tua renta, syekhun kabiron, orang yang sudah sangat tua sekali. Orang yang lanjut usia dan tidak kuat lagi untuk berpuasa, maka tidak wajib berpuasa. Ini dispensasi syariat juga. Maka katanya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Katanya orang-orang yang beriman itu harus berpuasa. Tetapi tidak harus semuanya seperti itu kondisinya. Dengan bukti ada beberapa tadi kondisi di mana seseorang itu diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Yang terakhir ini adalah yang lanjut usia. Masa mbah-mbah yang sudah tua renta itu, yang sudah tidak kuat tenaganya untuk berpuasa, wajib mbah sampean itu puasa? Kalau tidak wajib, kalau tidak puasa berarti sampean nanti ditunggu malaikat sing bagian ganjeng jaran. Ndak seperti itu, ya. Orang tua yang sudah tua renta, yang tidak kuat untuk berpuasa, maka dia diperbolehkan hanya saja wajib membayar fidyah, ya. Sebagai membayar fidyah, ini bukti fidyah itu lebih mudah, lebih mempermudah seseorang yang dalam keadaan halangan seperti ini, yang lanjut usia, ya. Memberi makan fakir miskin sejumlah hari yang ditinggalkan untuk tidak berpuasa. Oke, next. Yang selanjutnya adalah perkara yang membatalkan ibadah puasa. Jadi ada beberapa perkara, sesuatu yang tidak diperbolehkan untuk dilanggar pada saat kita melakukan ibadah puasa.
Yang pertama itu adalah makan dan minum dengan sengaja. Makan dan minum dengan sengaja, secara sengaja, itu bisa membatalkan puasa ya. Karena puasa itu kan memang dimulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Itu kalau memang kondisi-kondisi waktu perputaran matahari seperti itu. Kalau memang kondisinya itu kondisi seperti sekarang ini sudah ada pengeras suara adzan, berarti dimulai dari saat adzan subuh sampai nanti itu ada adzan maghrib. Nah, itu tidak diperbolehkan melakukan menerjang larangan-larangan. Kalau diterjang maka bisa membatalkan. Di antaranya adalah makan dan minum secara sengaja. Sengaja ini adalah harus digarisbawahi. Karena ada makan dan minum yang tidak sengaja. Kita lalai, kita lupa kalau kita dalam keadaan puasa. Itu namanya tidak sengaja. Maka misalnya saat masak, mungkin teman-teman ada yang merasakan kondisi seperti itu dalam keadaan masak, ada ibu-ibu yang masak atau teman-teman yang masak itu dengan tidak sengaja mencicipi makanan, mungkin minum sebentar atau makan sebentar mencicipi makanan, itu tidak sengaja tidak apa-apa ya, karena ada keterangan-keterangan dari para kiai, dari Pak Yai, dari Mbah Yai. Biasanya orang yang dalam keadaan lupa makan dan minum pada saat bulan Ramadan, puasa wajib maksudnya, itu adalah nikmat dari Allah yang katanya itu adalah hidangan atau makanan dari surga. Wow, betapa hebat sekali ini. Kalau begitu bagaimana? Berarti kita sengaja untuk melupakan pada saat kita puasa. Enggak seperti itu. Enggak seperti itu ya, kita tetap harus menjaga konsisten pada saat bulan puasa itu tidak boleh makan dan minum. Seandainya kalau kita lupa ya tidak sengaja. Namanya itu adalah nikmat dari Allah itu. Tidak boleh terus kita, oh berarti kalau puasa kita makan dan minum saja, etok-etok atau pura-pura kita lupa, enggak, jadi batal nantinya ya. Jadinya bisa batal. Beda ada keramat ini seorang wali yang tidak tahu tingkatannya wali ya. Tingkatannya wali. Ada cerita-cerita itu ketika pada saat bulan Ramadan itu ada seorang wali yang makan dan minum, malah ini menawari tetangga, menawari teman, menawari orang yang lewat untuk makan bersama. Lah, tetapi orang-orang ini tidak mau karena kondisinya dalam keadaan bulan Ramadan, bulan yang di situ umat muslim diwajibkan untuk berpuasa. Nah, setelah ini ada kiai yang tahu ya, ada kiai yang tahu. Setelah itu ada kiai yang dia itu diajak makan, ya akhirnya mau makan. Nah, ini teman-teman santri pada kagum loh. Ini Mbah Yai yang mengajarkan pada saat bulan Ramadan tidak boleh makan dan minum. Kok kiainya diajak makan seseorang atau seorang tamu kok ya ikut makan. Santrinya yang lihat kan pada bingung. Ini yang benar gimana? Yang benar itu makan atau tidak makan? Begitu. Sehingga setelah usai makan, terus tamunya itu pulang atau orang tersebut itu pulang, Mbah Yainya baru bilang, "Kamu tahu tidak itu siapa?" Dijawab, "Tidak tahu, Mbah." Itu adalah Nabi Khidir. Nabi Khidir itu tadi itu membawa hidangan dari surga. Kamu ditawani nggak mau, aku mau, kamu nggak mau. Wah, akhirnya santri-santri pada pada getun ini. Wah, aduh, oh, mending tadi saya ikut makan sama Mbah Yai, dapat mencicipi hidangan dari surga. Nah, itu adalah ilmu ya, ilmu kasaf yang hanya orang-orang tertentu saja mengetahui, karena
ini yang dimaksud makan dan minum itu adalah makan dan minum dari dunia, makanan dan minuman yang ada di dunia. Kalau itu makanan dan minuman dari surga itu adalah tidak membatalkan. Sebagaimana contoh yang saya ungkapkan tadi, ada kejadian seperti itu. Dan itu saya ingat ketika saya masih kecil ngaji di desa ya, ada guru saya, ada kiai saya menerangkan kejadian seperti itu. Kejadian-kejadian aneh yang terjadi pada saat bulan Ramadan. Oke, yang kedua adalah sengaja muntah. Ya, muntah ini juga tidak boleh. Muntah dengan sengaja loh ya. Misalnya kalau kita dalam keadaan perjalanan, kadang kan ada rasa mual-mual sehingga sampai muntah, apalagi yang teman-teman yang jarang untuk melakukan rihlah atau perjalanan ini biasanya agak katrok ya. Katrok itu berarti cah desa munggah bis lagi ngeliwati bangunan, lagi ngeliwati pohon, wis sirahe wis muter-muter. Nah itu muntah. Nah muntahnya, kalau muntah yang kondisi tidak sengaja seperti itu tidak apa-apa. Yang jadi masalah itu ketika muntahnya adalah disengaja. Misalnya kita ogrok-ogrok misalnya ya. Misalnya kita ogrok-ogrok sehingga itu membuat sesuatu yang di dalam bisa keluar. Nah tidak boleh. Jadi kita memasukkan barang yang dari luar untuk ke dalam. Misalnya makan dan minum kita kan telan sampai tenggorokan. Nah, itu membatalkan. Yang kedua, ini barang yang sudah di dalam tidak boleh kita utek-utek lagi. Barang yang di dalam itu tidak boleh kita muntahkan lagi, tidak boleh. Itu juga bisa membatalkan puasa. Jadi tidak hanya barang yang dari luar kita masukkan ke dalam saja, tapi barang yang sudah ada di dalam tubuh kita. Misalnya itu adalah hasil dari pencernaan makanan kita, maka tidak boleh kita muntahkan begitu dengan sengaja. Kalau tidak sengaja, sebagaimana gambaran saya tadi, yang dalam keadaan perjalanan itu boleh, tidak apa-apa ya. Terus yang selanjutnya, mendapati keluar darah haid dan nifas. Haid dan nifas ini diperuntukkan bagi seorang perempuan ya. Ini bagi perempuan, tidak nanti kalau berhalangan perempuan, karena perempuan itu tidak bisa diterka-terka, tidak bisa dijangkau, bisa saja pada saat bulan Ramadan mereka keluar darah halangan ya, bisa darah haid atau darah nifas. Bila wanita sedang haid dan nifas di siang hari bulan Ramadan, baik di awal maupun di akhir, maka ia harus membatalkan puasanya dan mengqadha'nya di hari lain. Jika ia tetap puasa, maka puasanya tidak sah, begitu. Jadi orang yang dalam keadaan, jadi perempuan ini yang pada saat masa-masa bulan Ramadan, nah pada saat masa-masa bulan Ramadan, dia di awal hari dia sudah puasa. Misalnya ketika subuh sudah dikawiti dia puasa. Lah pada saat mau berbuka, waktunya sangat mepet sekali. Katakanlah kalau waktu itu ada 5 menit atau 3 menit, tapi lonceng belum berbunyi atau matahari belum tenggelam, sekitar 5 menitan atau 3 menit, hanya tersisa 2-5 menit, padahal masih ada waktu seperti itu, ada waktu 2-5 menit, kok dia itu datang bulan. Nah itu termasuk perempuan yang kurang beruntung. Artinya dari tirakat, mulai dari terbit fajar sampai mau tenggelamnya matahari, kurang 5 menit saja. Belum waktunya untuk berbuka, tetapi dia datang halangan secara tiba-tiba, maka dia tidak boleh untuk bukan meneruskan puasa. Kalau meneruskan tidak apa, tapi kan tidak diniati puasa ya, maka puasanya tetap batal, begitu maksudnya. Jadi dia meskipun meneruskan puasa tapi dianggap tidak berpuasa. Artinya pada saat kurang 5 menit itu,
Kok dia datang bulan, maka dia boleh langsung mengambil hidangan, makanan, minuman boleh. Karena dia tidak wajib untuk berpuasa. Kalau dia itu meneruskan puasa, anggaplah itu sebagai sesuatu yang mirip dengan puasa secara praktek, tapi secara ibadah dia tidak dianggap orang yang berpuasa karena belum full selama 1 hari, meskipun cuma 5 menit atau 3 menit saja. Makanya teman-teman ini harus hati-hati ya. Harus hati-hati. Saya menekankan di akhir itu. Menekankan di akhir seperti kasus ini. Ini tidak khusus orang yang haid saja, tidak khusus perempuan yang berhalangan saja, tetapi ini juga umum. Pada saat kita puasa, kita harus sabar. Memang kita biasanya itu tidak sabar, itu ujian ya. Ujian. Nah, ujian. Kalau ujian itu kita langgar, nah itu taqabbalallahu minna minkum taqabbal ya karim. Begitu. Maka ujian itu apakah kita benar-benar kuat hanya menunggu 5 menit atau 3 menit saja. Kadang-kadang itu yang repotnya orang yang seorang muadzin. Maka dulu itu ketika kita mempelajari di pesantren itu kitab I'anatul Thalibin, itu ada kecaman keras ya dari para ulama. Jadi seorang muadzin itu harus hati-hati. Kalau tidak hati-hati, misalnya kalau terbenamnya matahari katakanlah itu adalah 5:30, dia sebelum 5:30 kurang 2 menit atau 3 menit atau 5 menit kok sudah adzan. Ini namanya mengkecoh orang-orang yang berpuasa yang dia seharusnya meneruskan puasa meskipun hanya 2-5 menit, tetapi karena ulah muadzin yang kurang hati-hati, akhirnya muadzin harus menanggung dosanya orang-orang tadi ya. Dia harus menanggung dosa dari keluputan orang yang berpuasa. Itu dikecam betul sama ulama. Makanya seorang muadzin ini harus cermat, harus pakai standar kalkulasi jamnya. Ada jadwal imsakiyah dan jadwal untuk sholat maghrib itu harus benar-benar cermati, jangan sampai ngawur itu. Karena per hari itu kan ada perubahan meskipun sedikit-sedikit ya. Nah, seperti itu. Oke, yang terakhir itu adalah keluar dari agama Islam atau murtad. Orang yang sedang berpuasa lalu murtad, maka puasanya menjadi batal. Bila hari itu juga dia kembali lagi masuk Islam, puasanya sudah batal. Dia wajib menghadapi puasanya, mengqadai puasanya hari itu meski belum sempat makan dan minum. Begitu. Jadi orang murtad, kita itu puasanya kan puasa versi syariat Islam. Maka persyaratannya memang harus, kemarin sudah saya bahas, itu harus Islam. Kalau dia pada saat puasa kemudian dia keluar, akidahnya sudah berubah ke non-muslim, maka secara otomatis dia itu adalah dikatakan orang yang batal puasanya. Meskipun pada saat itu misalnya dia puasa di hari Senin. Nah, sehari Senin dia itu puasa belum sampai full, di pertengahan misalnya di sholat duhur di pertengahan hari dia itu keluar dari Islam, murtad, tidak percaya akidah Islam, beralih kepercayaan lain atau agama lain. Tetapi pada saat asar pada saat atar atau setelah asar dia mendapatkan hidayah lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hidayahnya bagus. Hidayah ini tidak bisa dibeli dengan nominal apapun. Hidayah, bukan Mbak Hidayah ya, tapi hidayah ini. Hidayah dari Allah, bukan namanya Mbak Hidayah, bukan. Kalau Mbak Hidayah namanya bisa dibeli dengan mahar. Tapi kalau hidayah dari Allah masuk Islam ini adalah sangat mahal sekali yang tidak bisa diukur dengan nominal apapun. Begitu. Kalau pada saat asar, sholat asar dia sudah mendapatkan hidayah, masuk lagi Islam, maka puasanya kok dia meneruskan puasa sampai maghrib, puasanya tetap dikatakan batal. Begitu. Ya, dikatakan batal artinya dia dianggap tidak orang yang tidak berpuasa. Gitu ya. Dan di sini dikatakan dia wajib menghadapi, malah bahasanya ya,
wajib menghadapi puasanya hari itu meski belum sempat makan dan minum. Ya, mungkin yang dimaksud begini. Berarti kalau dia itu asar sudah mendapatkan hidayah, karena duhur itu dia murtad, tetapi asar dia masuk Islam lagi, dan pada saat itu mulai dari duhur asar dia kok belum sempat makan apa-apa, belum minum, belum makan apa-apa, maka dia meneruskan puasanya, ya, meneruskan praktek puasanya, meskipun puasanya itu dianggap sudah tidak berguna atau batal, tetapi sebagai efek jerah dia, ya ini prakteknya seperti orang yang berpuasa. Orang negoro-goro ujuk-ujuk keluar dari Islam lah, secara tiba-tiba. Kok alhamdulillah hanya sebentar balik masuk Islam, mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Itu saja dari penyampaian saya yang terkait dengan puasa-puasa lanjutan dari awal, ya, tentang fikih puasa yang di awal-awal. Semoga kita ada kesempatan lagi untuk mengkaji hikmah-hikmah tentang puasa Ramadan. Terima kasih atas perhatian semua. Terima kasih atas perhatian para mahasiswa. Usikum wa nafsi bittaqullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.